Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang wakaf atau pemberhentian membaca Al-Qur'an. Ini adalah video pertama dari 2 video yang saya siapkan. Kalau jadi satu terlalu panjang, jadi saya pecah menjadi 2. Pada pembahasan wakaf kali ini kita akan bahas dari pengertian wakaf, kemudian tempat dan tanda wakaf, tekniknya, dan kemudian nanti simulasi. Apa itu wakaf? Wakaf adalah berhenti membaca Al-Quran disertai dengan mengambil nafas. Apa ada berhenti yang tidak mengambil nafas? Ada. Berhenti yang tidak mengambil nafas namanya saktah. Nanti kita akan bahas pada lecture tersendiri. Jadi wakaf itu adalah berhenti membaca Al-Quran disertai dengan mengambil nafas. Nah, pengertian ini mengandung pesan buat kita semuanya bahwa ketika membaca Al-Quran tidak boleh sembarangan mengambil nafas. Mengambil nafas itu hanya diperkenankan ketika berwakaf. Jadi jangan ambil nafas, jangan curi nafas, kecuali memang mengambil wakaf ketika membaca Al-Quran. Di mana tempat dan apa tandanya wakaf itu? Berwakaf, berhenti membaca Al-Quran, harus mematuhi kaidah. Tujuannya adalah agar terjaga makna yang sahih dari bacaan Al-Quran itu. Bagi orang yang awam, sangat dianjurkan untuk mematuhi cara berwakaf yang benar, yaitu dengan berwakaf di tempatnya yang di sana terletak tanda wakaf. Ya, kalau nggak ada tanda wakaf, karena masih awam jangan wakaf. Cari tanda wakaf, wakaflah di tempatnya. Karena itu, saya menyarankan Anda memilih prioritas tempat wakaf yang aman. Yang pertama, berwakaflah di akhir ayat. Kalau akhir ayat ada nomornya, itulah tandanya. Tandanya adalah nomor ayat. Setiap akhir ayat boleh dijadikan tempat untuk berwakaf. Apabila ayatnya panjang, sementara nafas tidak menjangkau akhir ayat, maka berwakaflah pada tanda-tanda wakaf sebagai berikut. Yang pertama, di tanda wakaf M kecil yang agak ke atas letaknya dibandingkan dengan ayat, menyerupai kecebong berenang. Kalau kecebong berenang itu ekornya di belakang, ya. Bukan kecebong yang tidur. Kalau kecebong tidur ekornya jelandir ke bawah. Ya, itu bukan tanda wakaf, tapi itu tanda iklab. Anda harus dengung. Nah, M huruf mim kecil yang dijadikan tanda wakaf adalah M kecil yang menyerupai kecebong berenang, ekornya itu di belakangnya. Di situ M adalah singkatan dari mutlak. Ya, Anda harus berhenti di situ ketika ketemu dengan tanda wakaf berupa huruf M ini. Yang kedua huruf jim. Jim itu singkatan dari jaiz. Jaiz itu boleh. Ya, maksudnya adalah Anda boleh berwakaf. Ya, Anda juga boleh untuk terus, silahkan. Ada pilihan di situ, wakaf boleh, terus juga boleh. Jaiz, bebas, ya. Kemudian ada tanda wakaf menyerupai huruf qaf, lam, dan ya. Nah, para ulama menyebutnya al-waqfu aula. Berwakaf di situ lebih baik. Kalau terus boleh juga terus. Ya. Nah, kalau nafas nggak kuat, manfaatkan itu. Berwakaf di situ lebih baik. Adanya yang menyerupai tanda sod, lam, dan ya di situ, sol. Al-waslu aula. Maksudnya adalah Anda boleh berhenti di situ, namun meneruskannya itu lebih utama. Ya, meneruskannya lebih utama. Kalau nggak kuat ya sudah, berhenti saja, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah ada triple dot, 3 titik tapi 2 buah berpasangan. Ya. Itu namanya mu'anaqah. Nah, Anda boleh memilih salah satu di antara 3 titik itu. Jangan dua-duanya. Kalau sudah berhenti di 1 titik
yang 3 itu, nanti di 3 titik berikutnya jangan berhenti. Nah, jangan berhenti lagi. Nah, kalau maksudnya adalah mau berhenti di titik yang berikutnya, di titik 3 yang awal jangan berhenti. Salah satu aja ya, pilih salah satu saja, jangan dua-duanya. Apabila nafas habis, tidak memadai, tapi tidak menemukan tanda wakaf atau nomor ayat, apa yang kita lakukan? Barangkali ada tanda wakaf berbentuk lam alif kecil, wakaflah di situ. Itu termasuk wakaf darurat. Ya. Lam alif sendiri, lam alif kecil itu bukan tempat wakaf. Ya, la waqfan fi haram, haram kata orang Arab ya. Jangan berhenti di situ, tak boleh. Ya, itu bukan tempat wakaf. Tapi sebagai tempat wakaf darurat boleh, silahkan. Cuman nanti dihukumi di situ sama dengan tidak ada tempat wakaf. Ya, jadi nanti kalau mengulang, ya ulangi satu kata atau satu frase terakhir yang dibaca sebelum wakaf tadi. Jadi boleh berwakaf darurat di tanda lam alif yang sebetulnya tidak boleh wakaf di situ. Ya. Nah, untuk melanjutkannya nanti ulangi satu kata atau satu frase, satu kumpulan kata. Kalau itu kata majemuk, ya. Yang terakhir tadi sebelum wakaf. Ulangi dulu baru kemudian diteruskan maju. Itu dia ya, lam alif letaknya ada di atas ayat. Kemudian apabila nafas habis tidak ditemukan tanda wakaf apapun, lakukan wakaf darurat. Tapi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Dengan ilmu di sini harus di akhir kata. Jangan motong kata, nggak boleh. Ya. Untuk yang suka motong-motong, nah, ketika baca Quran jangan motong sembarangan, jangan wakaf sembarangan. Batasannya harus di akhir kata. Nah, ini agak sulit nih untuk orang awam. Ya, baca Quran masih beletak-beletuk gitu ya. Boro-boro tahu bahasa Arab, mana awal kata, mana akhir kata. Wong tulisannya nyambung semua gitu ya. Bagi orang yang awam nggak tahu bahasa Arab, ya saya kasih navigasi yang menunjukkan akhir kata. Lihat tanda-tanda ini. Navigasi akhir kata. Nah, jadi Anda gunakan ini nanti untuk berwakaf. Di tanda inilah maksud saya itu ini akhir kata. Anda boleh berhenti di situ nanti ya. Kalau itu darurat ya. Ketemu dengan simbol-simbol ini, nah ini adalah akhir kata. Di situ Anda bisa gunakan untuk berwakaf. Yang pertama adalah setiap simbol tanwin itu pasti akhir kata. Jadi kalau Anda mau wakaf ya, ada tanwin, nah di situ tempatnya. Di tempat tanwin itulah Anda boleh berwakaf, itu akhir kata. Yang kedua, setiap tak marbutoh itu akhir kata itu. Jadi Anda bisa jadikan itu sebagai navigasi. Disitulah Anda berwakaf darurat. Ya. Yang selanjutnya alif ziyadah. Alif ziyadah penampakannya seperti alif ada lingkaran kecilnya ya di atasnya. Itu yang kita sebut kemarin alif batal. Ya. Ternyata setiap alif batal itu adalah akhir kata. Anda bisa gunakan titik itu di tempat itu sebagai tempat wakaf darurat. Yang selanjutnya alif bengkok atau ya yang tidak bertitik. Itu juga akhir kata tuh. Jadi Anda bisa gunakan tempat itu untuk wakaf darurat. Yang lain adalah harf. Bahasa Arabnya harf itu adalah bukan kata kerja, bukan kata benda, dia kayak kata penghubung. Ya, berhentilah di kata-kata ini, kata-kata pendek ini, dan mulailah dari situ lagi. Antara lain illa, kalla, bala, hatta, ila, ala. Anda bisa jadikan ya harf ini sebagai tempat wakaf darurat. Nah, Anda harus ingat karena Anda berwakaf darurat, ya nggak boleh langsung terusin bacaan, ngacir, jangan. Ya, untuk melanjutkan, ya lakukan pengulangan di satu kata terakhir atau satu frase terakhir yang Anda baca sebelum wakaf tadi. Baca satu ayat atau satu frase, terus ngacir, lanjutkan membacanya. Jadi setelah berhenti nggak boleh langsung ulangin dulu ya. Nah itu
cara berwakaf dan meneruskannya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik berwakaf, teknik berhenti. Ya. Teknik wakaf yang sederhana, perhatikan di sini, ingat satu hal saja ya. Nah, kalau bisa dipersingkat kenapa harus diewer-ewer gitu ya. Ingat satu hal. Teknik wakaf sederhana, sukunkan. Sukunkan huruf terakhir ya. Kecuali huruf terakhir yang bertanda baca fathah ganda. Berarti selain fathah ganda, bunuh. Sukunkan, matikan. Nah, kalau fathah ganda jangan. Fathah ganda nanti itu tidak dimatikan tapi dibaca panjang. Di sana syarat dan ketentuan berlaku, ada bintangnya. Yang fathah ganda itu tidak berlaku untuk ta marbutoh. Nah, karena Anda membuat sukun, perhatikan sifat sukun. Karena ini penting. Untuk cara berwakafnya nanti, cara bacanya gimana gitu ya. Bunyi huruf bersukun kita sudah pelajari ya, dari awal. Itu bunyinya mendahului ketukan. Itu bahasa konsepnya bunyi sukun mendahului ketukan. Nah, dari sisi Anda, dari sisi qori, user, pembaca, berikan pengertian sukun tonjok gitu aja. Sukun tonjok. Nah, tonjok sebelum sampai ke sukun bunyinya tonjok dulu dari bunyi sebelumnya. Nah, karena sukun mempunyai hak satu ketukan, maka harus ditahan. Maka prinsip sukun bagi user pembaca qori itu berlaku prinsip tonjok tahan ya. Tonjok tahan. Tonjok bunyinya mendahului ketukan, ya tonjok. Tahan maksudnya tahan di situ untuk tenang. Nanti di saat menahan ketukan sukun itulah kita akan bunyikan hak hurufnya, apa itu qalqalah atau itu hamas, apa itu memang ditetapkan, ditenangkan bunyinya di titik sukun itu. Ini penting prinsip ya. Jadi wakaf itu membuat sukun ya. Anda harus tahu ya tentang sifatnya sukun, bunyinya ditonjok, ditahan. Teknik wakaf sederhana ya, sukunkan huruf terakhir kecuali huruf yang bertanda baca dua fathah, fathah ganda. Itu tidak disukunkan. Ya. Di sini saya hadirkan sebuah gambaran tentang skrip dan cara wakafnya, cara membuat sukunnya. Anggaplah garis dan tanda bacanya itu adalah kata terakhir yang Anda baca. Lihat huruf terakhirnya yang ada tanda baca. Ya. Di situ sengaja kasih tanda ada dhamma, ada tanwin dhamma, ada kasra, ada tanwin kasra, ada fathah, ada tanwin fathah. Bagaimana cara membuat sukunnya atau cara berwakafnya? Kita mulai. Kalau huruf terakhirnya dhamma, maka ketika wakaf disukunkan. Ya, karena bukan tanwin fathah. Ya. Apabila tanda baca terakhirnya adalah tanwin dhammah, maka cara berwakafnya adalah sukunkan karena bukan tanwin fathah. Tanda bacanya kasrah terakhir, cara wakafnya sukunkan karena bukan tanwin fathah. Kalau tanwin kasrah sukunkan juga karena bukan tanwin fathah. Kalau fathah sukunkan juga. Sukun semua ya? Iya, sukunkan karena bukan tanwin fathah. Nah, ini dia kalau tanwin fathah ini berkecualiannya. Ini yang kita ingat satu saja. Sukunkan huruf terakhir kecuali ini, kecuali yang bertanda tanwin fathah. Dia tidak disukunkan. Jadi gimana? Hidupkan, malah dipanjangkan, ya. Ketuk 2 kali tanwinnya jadinya panjang. Ini saja yang kita ingat, ya. Yang lain mati, yang lain sukun. Ini saja yang tanwin fathah yang tidak mati. Jadi kita ketika ingin berwakaf, tanya aja apakah huruf terakhir itu tanwin fathah? Kalau bukan ya udah matikan. Kalau tanwin fathah, hidupkan. Ini aja yang diingat. Nah, syarat dan ketentuan berlaku di situ. Tanwin fathah di akhir dipanjangkan. Itu tidak berlaku untuk ta marbutoh.
Selanjutnya simulasi dengan kata. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Kata nasabu, nasabun, nasabi, nasabin, nasaba, nasaban. Misalkan itu kata terakhir yang ingin kita baca. Kita berwakaf di situ. Lihat baknya. Baknya itu huruf terakhir, tanda bacanya cermati. Ya. Apakah ini tanwin fathah? Bukan, dhammah. Kalau bukan tanwin fathah, sukunkan. Nasabu jadi nasab. Ini tanwin fathah bukan? Bukan, tanwin dhammah, ya. Sukunkan karena bukan tanwin fathah. Bacanya tulisannya mana sabun, bacanya nasab. Ini tanwin fathah? Bukan, itu kasroh. Kalau bukan tanwin fathah, sukunkan. Tulisannya nasabi, ya, wakafnya nasab. Ini tanwin fathah? Bukan. Tanwin kasroh. Kalau bukan tanwin fathah, matikan, sukunkan. Tulisannya mana nasabin. Wakafnya nasab. Itu ya. Ini tanwin fathah bukan? Bukan, itu fathah. Kalau bukan tanwin fathah, sukunkan. Tulisannya mah nasabah. Wakafnya nasab. Ini dia perkecualiannya. Ini tanwin fathah bukan? Iya, tanwin fathah. Nah, kalau tanwin fathah jangan dimatikan. Gak boleh disukunkan, ini perkecualiannya. Kalau tanwin fathah, ketuk tanwinnya 2 kali tanpa bunyi n. Ya. Tulisannya nasaban. Wakafnya nasabah tanpa bunyi n. Ketuk tanwinnya 2 kali tanpa bunyi n. Nasabah tanpa bunyi n. Nah, yang ini tidak berlaku hanya pada tak marbutoh. Ya. Artinya pada tak marbutoh kalau tanwin fathah dia tetap dibunuh, ya, tetap dimatikan. Dan tak marbutoh kalau dimatikan menjadi hak bunyinya, gitu ya. Anda paham? Nah, ini dia teknik berwakaf, ya. Teknik berwakaf itu sukunkan huruf terakhir kecuali tanwin fathah. Nah, selanjutnya adalah simulasi wakaf. Ya, sebelumnya saya bahas, ingatkan lagi, ya. Teknik wakaf, sukunkan huruf terakhir kecuali huruf terakhir yang bertanda fathah ganda. Ya. Berarti di wakaf ini selama huruf akhirnya tidak bertanda baca tanwin fathah itu harus sukunkan. Jadi Anda membuat sukun, ya. Anda membuat sukun. Ya, jadi baca Al-Quran ini terakhirnya disukunkan. Ya. Karena Anda membuat sukun, perhatikan sifat sukun. Ya. Tonjok dari ketukan sebelumnya. Karena sukun punya hak, tahan di sukun. Ya, munculkan bunyi qalqalah atau hamas atau tenangkan bunyinya di ketukan sukun. Nah, ilustrasinya seperti ini dari sisi pandang Anda, qori, user, pembaca. Setiap ada sukun, ya, gerakkan otak untuk berpikir refleks, tonjok, tahan. Yang ditonjok sukunnya dari ketukan sebelumnya. Pas posisi sukun jangan dilewati, tahan di situ. Jadi sukun itu tonjok dari sini. Setiap sukun itu yang merah tonjok dari ketukan sebelumnya, ya. Kemudian tahan bunyinya di sukun. Tahan bunyinya di sukun. Kenapa ditahan? Iya, sukun punya hak satu, harus diketuk, kasih waktu satu. Nah, sukun sendiri itu bahasa Arab, ya, bahasa kitanya tenang. Jadi ada pesan di sukun, ketuk aku untuk tenang, gitu ya. Kalau nggak diketuk nggak tenang, gitu ya. Jadi sukun itu punya hak satu, ketuklah untuk tenang. Nah, ini simulator tentang sukun. Nanti cara kerja sukun sama. Saya sampaikan ini supaya Anda ngunci nih di sukunnya, cara baca sukunnya. Karena wakaf nanti bacanya juga begitu.
kasusnya sama, sukun, bacanya beda. Jangan. Bacaan standar itu sekali sukun sifatnya begitu, sukun yang lain harus disamakan cara bacanya. Lihat di sini ya. Lihat sukunnya. Sukun itu ditonjok dari bunyi sebelumnya. Nah, tonjok sukunnya. Tahan S di sini. Tonjok sukunnya. Tahan lain di sini. Tonjok sukunnya udah masuk tuh R. Jadi kalau fa doang berarti belum nonjok. Far itu nanjak namanya. Far tahan R-nya. Hum tonjok M-nya sukunnya. Tahan di sini M-nya. Ya. Tonjok M-nya am. Tuh dari situ udah ada am. Tahan M-nya di sini. Lam udah ada M-nya, tonjok sukunnya. Tahan M-nya di sini. Tonjok sukunnya tas. Tahan S-nya di sini. Ya. Tonjok sukunnya. Tahan E-nya di sini. Fir tonjok ro-nya. Tahan R di sini. Hum tonjok M-nya, tahan M-nya sampai ketukan sukun sempurna. Itu ya, itu prinsip sukun. Nah, nanti di wakaf juga Anda akan seperti itu. Setiap sukun perlakukan seperti itu cara bacanya. Tonjok, tahan, ya. Harus diketuk tuh sukunnya. Sukun punya satu ketukan, dia punya pesan, ya. Ketuk aku untuk tenang. Ada bagiannya satu. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Nah ya. Nah, itu dia untuk lecture kali ini. Nanti simulasi dengan ayat Qur'annya saya akan sambungkan di video berikutnya, ya, supaya Anda penasaran nih, ya, nggak betah tidur karena ingin mengetahui teknik wakaf. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran sederhana ini untuk kesempurnaan kita dalam membaca Al-Quran.